Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Afhara dengan NIM 201130189. Asal dari Walantapa, Kota Serang, Banten. Hobi saya yaitu memasak. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Ivan Ahmad Ikram. Langsung saja, ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh. Jadi ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian maqasid al-syariah. Jadi maqasid al-syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sementara itu, al-syariah menurut al-Sayati yaitu sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Sayati, yakni hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi, maqasid merupakan hubungan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Kemudian sesungguhnya para fuqaha menetapkan bahwa hukum-hukum syara adalah sebagai bingkai kemaslahatan yang hakiki, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu hukum yang dibawa oleh Islam yang di dalamnya tanpa ada maslahah untuk umat manusia. Oleh karena itulah seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad disyariatkan untuk mengetahui maqasid al-syariah. Karena pada hakikatnya ijtihad merupakan upaya menggali dan menemukan maslahah yang terkadang dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hasil penelitian itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan maslahah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika terjadi pertentangan, maka maslahah dimaksud digolongkan sebagai maslahah al-mughdhah. Baiklah. Kemudian adapun hubungan ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan maqasid al-syariah, yaitu hifz al-mal. Maqasid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi lain karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal ataupun sosial. Dalam konteks ekonomi, maqasid al-syariah memiliki dua peran ganda, yaitu sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial. Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, ia memberikan landasan filosofis yang rasional dan aktivitas ekonomi. Tanpa maqasid al-syariah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam yang akan kehilangan spirit dan substansi syariatnya. Tetapi sebaliknya, dengan maqasid al-syariah, ekonomi Islam berkembang elastis, dinamis sesuai dengan karakter syariah Islam yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu. Yang terakhir, secara general terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat 4 hal utama, yakni setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Yang ketiga itu keseimbangan antara transenden dan imanet. Yang keempat itu kezoliman dengan menyampingkan kezoliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan, yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Yang diperintahkan itu ada tiga. Yang pertama, objek transaksi haruslah yang halal. Yang kedua, adanya keridhaan antara pihak terkait. Dan yang terakhir itu pengelolaan aset yang amanah dan jujur. Kemudian adapun yang dilarang itu ada 4, yaitu riba, gharar, tadlis, dan yang terakhir itu berakat dengan orang-orang yang tidak cakep, seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.